Pada fase generatif, pupuk apa saja sih yang paling dibutuhkan? Sebagian besar pasti menjawab pupuk fosfat dan kalium. Ada satu jenis pupuk lagi, yang sebenarnya sangat dibutuhkan pada fase generatif, yaitu pupuk kalsium. Di lain sisi, naik turunnya harga komoditas cabai tidak bisa kita prediksi. Menurut Juragan nih, apa ada kombinasi pupuk yang murah, tapi lengkap memberikan nutrisi? Mari kita bahas. Pupuk kalium untuk kocor dengan kandungan yang paling tinggi adalah pupuk KCl. Umumnya pupuk ini berbentuk granul berwarna merah. Beda dari pupuk lainnya, ada pupuk KCl yang bentuknya padatan kristal. Warnanya dominan merah dan putih. Biasanya, pupuk seperti ini hanya diaplikasikan 3 kali saja dalam 1 tahun. Yaitu pada saat pemupukan dasar, menjelang berbunga, dan pada tahap pengisian buah dan biji. Pada pembahasan ini, KCl mahkota akan dicampur dengan pupuk lain. Campuran tersebut hanya digunakan pada tanaman yang menjelang berbunga, dan pada tahap pengisian buah dan biji. Biasanya, KCl mahkota juga diaplikasikan dengan cara tabur. Itu bagus dilakukan kalau dari tanahnya sendiri sudah lembab. Nah, karena saat ini sedang persiapan menuju musim kemarau, di mana kondisi tanah sedang kering, maka nanti aplikasinya kita lakukan dengan cara kocor. Menyambung pernyataan tadi, apa pupuk yang menjadi campuran KCl mahkota? Saya rekomendasikan untuk Juragan, pupuk tinggi fosfat yang memiliki kandungan lengkap. Dengan pupuk ini, Juragan tidak perlu lagi menambahkan pupuk kalsium secara kocor untuk menguatkan tanaman. Karena di dalamnya sudah ada. Pupuk tersebut adalah Vertipos. Dalam pupuk Vertipos, ada 20% fosfat, 0,5% magnesium oksida, 1% sulfur, 10% silika, 0,5% boron, dan 15% kalsium dalam bentuk oksida. Selain fosfat sebagai pupuk utama, kandungan yang ada banyak dalam pupuk Vertipos adalah silika dan kalsium. Antara unsur silika dan kalsium ini sinergis bekerja dalam pembentukan dinding sel tanaman, memperkokoh pertumbuhan tanaman sehingga tumbuh tegak, dan dapat menangkap sinar matahari untuk proses fotosintesis yang optimal. Jadi, tanaman tidak mudah loyo. Di musim kemarau, akibat dari tanah yang kering karena kekurangan air, tanaman cenderung mengalami kerontokan. Di sini, kalsium mengambil peran dalam membuat tanaman agar tidak mudah rontok. Sebenarnya, pada pupuk Saprodap juga ada 20% fosfat, ditambah 16% nitrogen. Tapi, kalau untuk fase generatif, kalsium dan silika bukankah lebih dibutuhkan cabai Juragan? Campuran antara KCl mahkota dan Vertipos ini menjadi pupuk kalium fosfat yang lebih tinggi kaliumnya. Ditambah beberapa hara pelengkap, termasuk kalsium dan silika. Ketika kondisi tanah kering, susah bagi akar dalam menyerap unsur hara. Maka dari itu, kelembaban tanah perlu dijaga, pun juga kesuburannya. Jangan sampai pupuk kimia yang diberikan tidak memberikan perubahan nyata pada tanaman. Misalnya, ketika menggunakan 10 kg KCl mahkota dan 10 kg Vertipos, tambahkan asam humat dalam campurannya. Dosis penggunaan asam humat yang saya sarankan adalah 1% dari total pupuk kimia yang digunakan. Karena dalam contoh tadi pupuk yang digunakan 20 kg, maka untuk asam humatnya pakai 200 gram. Contoh dengan merek Humatop, yang kandungannya 100% asam humat. Asam humat ini fungsional untuk mengikat hara agar tidak mudah tercuci dengan melepaskannya perlahan sesuai kemampuan tanaman, membuat tanah lebih gembur, juga memiliki kemampuan menyerap air. Setelah aplikasi campuran pupuk tadi, kalau bisa tambahkan juga bahan organik.
Bahan organik sangat penting karena berperan dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, bahkan di musim kemarau sekalipun. Media tanam yang banyak mengandung bahan organik relatif lebih aman ketika dilanda kekeringan, sebab mampu menahan air dan menjaga kelembaban tanah. Misalnya dengan trichoderma, sekaligus untuk mencegah serangan layu. Trichoderma dicampur dengan asam humat dalam dosis masing-masing 2 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Diberikan dengan cara kocor. Sekian rekomendasi dari saya, semoga cocok di lahan juragan, dan terus nantikan video terbaru dari Toko Deres.